Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diti Suryani dari kelas 12 IPA 2. Dengan video ini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Apa sih dampak positif dan negatif kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru? Dampak positif dan negatif kebijakan politik. 1. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. 2. Peleburan partai politik dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mudah mengontrol golongan partai. 3. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman terjaga dengan baik. Dampak negatif. 1. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. 2. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan semua kekuasaan secara sepihak. 3. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakili. 4. Terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. 5. Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah, di mana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menimbun kekayaan dan menekan masyarakat. Dampak positif dan negatif kebijakan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara nyata. 2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. 3. Perkembangan GPD per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 4. Investor asing mau menanam modal di Indonesia. Dampak negatif. 1. Perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. 2. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial. 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama Aceh dan Papua. Thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.